Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, kita berjumpa kembali dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, siapa yang ingin membuat sebuah doa? Saya, Bu. Coba buatkan, Nak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk anak Ibu. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki pelajaran ataupun materi kita, Ibu absen dulu ya, Nak. Ibu. Uci Paramita Sigalingging. Hadir, Bu. Mario Wok Sigalingging. Hadir, Bu. Anastasia Elvina. Hadir, Bu. Nah, semua anak-anak Ibu hadir ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu kita ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya, Nak. Tahu kan semuanya nyanyinya kan? Tahu, Bu. Nah, pada hari ini kita nyanyikan bersama ya. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih untuk anak Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki dengan tema persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan. Materi yang Ibu bawakan yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu A. Pengertian adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa lingkungan tempat kita hidup ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Tentunya hari ini akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di dalam. Bagaimana mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan tempat hidup atau habitat yang telah berubah dari keadaan semula? Ada 2 pilihan dengan cara berpindah tempat untuk mencari tempat hidup atau habitat. Yang baru yang lebih cocok atau tetap tinggal di tempat semula dengan berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagi organisme yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kelestarian jenisnya, umumnya akan terus menetap pada tempat tersebut. Berarti organisme tersebut mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan bagi organisme yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan mati sehingga dapat menyebabkan kepunahan dari jenisnya. Nah, di sini ada pengertian adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pengertian adaptasi terhadap lingkungannya ada 2 pilihan, yaitu dengan cara berpindah tempat, mencari tempat hidup atau habitat yang baru, yang lebih cocok, atau tetap tinggal di tempat semula dan berusaha keras untuk menyesuaikan, mempertahankan kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Nah, dari pengertian yang pertama, slide yang pertama buat tentang pengertian adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Apakah ada pertanyaan, Nak? Tidak, Bu. Oke, lanjut. Jadi, apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, tempat hidup yang memungkinkan tempat hidup atau survei dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Adaptasi terlihat dari adanya perubahan bentuk tubuh, luar, ataupun organisme sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang tempat hidupnya. Perubahan bentuk tubuh organisme bersifat tetap dan khas untuk setiap jenis sehingga dapat diwariskan kepada keturunannya. Selain itu, habitat organisme sangat beraneka ragam, sehingga bentuk adaptasi yang ada menjadi beraneka ragam. Nah, di sini ada Ibu buat adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang dimaksudnya adalah kita sebagai manusia harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita sendiri ataupun di lingkungan sekitar kita. Dari pengertian adaptasi ini, apakah ada pertanyaan, Nak? Ya, Bu. Seperti hal hewan, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi diri. Selain itu,
tumbuhan juga mempunyai ciri khusus sesuai dengan lingkungan hidupnya. Ayo simak baik-baik materi berikut. Yang pertama, penyelesaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi diri. Bagian tubuh setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Sekarang simak cara beberapa tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama, bagian A yaitu bambu. Perhatikan pernahkah kalian menyentuh bambu? Pernah, Bu. Nah, saat menyentuhnya, tanganmu akan terasa gatal. Hal ini terjadi karena bambu mempunyai rambut-rambut halus, atau rambut-rambut halus tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal berikut. Nah, di bagian bambu ini Ibu akan menjelaskan tentang bambu. Nah, di anak-anak Ibu sekalian, apakah kalian sudah pernah atau sudah pernah menjumpai bagaimanakah dalam bentuk bambu ini? Apakah dia panjang? Apakah dia persegi panjang? Nah, Ibu akan mencoba untuk menanyakan kepada anak Ibu. Nah, bambu ini seperti bentuk apa? Panjang dan bulat. Dan memiliki rambut-rambut halus dan akan menyebabkan gatal-gatal jika dipegang. Nah, anak Ibu pintar. Memang bambu itu kalau kita pegang akan terasa gatal tangan kita kalau kita pegangkan. Berarti di dalam bambu itu terdapat Rambut-rambut halus. Oke, pintar. Nah, yang kedua yaitu salak, bunga mawar, dan putri malu. Tanaman salak, bunga mawar, dan putri malu mempunyai duri. Duri ini melindungi diri dari musuh. Duri tersebut dapat melukai hewan yang mencoba mengganggunya. Nah, pasti anak-anak Ibu sekalian sudah tahu kan atau sudah pernah menjumpai dari buah salak. Buah salak itu seperti apa? Bulat, Baru berwarna kulit hitam. Baru mempunyai duri-duri di bagian Kulit. Dan pohon salak tersebut kalau kita mengambilnya dari pohon, kalau kita tidak hati-hati, maka tangan kita akan kena durinya. Nah, di bagian bunga mawar juga mempunyai duri. Duri itu kegunaannya untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, yang bagian ketiga yaitu pohon nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Jenis-jenis tumbuhan tersebut mampu mengeluarkan getah. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan. Pohon nangka ini mempunyai getah. Di dalam getahnya tersebut, apabila hewan menyentuhnya, pasti hewan itu akan sulit bergerak. Demikian juga tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan. Dengan menggunakan getah itu, maka pun hewan-hewan yang ada di dekatnya akan terasa terganggu ataupun takut terhadap musuh. Oke. Nah, yang keempat yaitu pohon buah durian. Kulit buah durian memiliki duri yang sangat tajam. Duri ini sebagai alat pertahanan diri dari musuhnya. Adanya kulit berduri ini membuat biji yang berada di dalam buah terlindungi. Biji pada buah durian dapat digunakan sebagai perkembangbiakan. Nah, di dalam buah durian ini terdapat buah biji durian yang di dalam biji durian ini terdapat warna kuning. Dan bagian kulitnya memiliki duri. Di dalam kulit dan durian ini pun cara melindunginya atau cara untuk supaya tidak diganggu oleh musuhnya, maka kalau kita pegang duri ini akan terasa, kalau kita memegangnya maka duri itu akan terasa sakit. Yang kelima yaitu buah belimbing. Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan sepat. Oleh karena itu tidak ada hewan yang memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing terlindung. Biji ini digunakan sebagai perkembangbiakan.
Nah, di dalam buah belimbing ini, di sini katanya kalau dalam masih muda buah belimbing ini tidak terasa manis, melainkan terasa pahit dan sepat. Dikarenakan kalau memang diambil tidak cukup umur ataupun tidak cukup dengan dengan belum waktunya kita ambil, kita paksakan kita ambil, maka rasanya akan kurang enak ataupun terasa pahit. Di dalam buah belimbing ini, hewan yang memakan buahnya apabila tidak bagus, maka buah ini tidak akan dimakan oleh manusia. Tapi kalau dengan cukup umur, maka buah ini akan dimakan oleh manusia. Yang kedua, ciri khusus tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Tumbuhan menyesuaikan diri untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan ada yang hidup di air ataupun di tempat kering. Bagaimana cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri melindungi diri dari musuhnya? Yang pertama, tumbuhan air. Teratai, eceng gondok, dan kangkung adalah jenis tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara berbeda-beda. Teratai akarnya berada di dasar perairan dan batangnya berada di dalam air. Sementara itu, daunnya menggembung di permukaan daun. Tumbuhan teratai lebar dan tipis. Bentuk daun yang seperti ini mempunyai terjadinya penguapan. Nah, di sini ada yang membuat yang pertama itu contohnya dalam gambar bunga teratai. Bunga teratai ini hidup di air dan mempunyai batang yang berada di air, sementara daunnya mengembung di permukaan. Sementara itu daunnya mengembung di permukaan. Daun tumbuhan teratai berbentuk tipis dan mempunyai bunga. Bentuk daunnya seperti ini dapat mempermudah terjadinya penguapan. Yang kedua yaitu eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok akarnya tidak menancap di dasar perairan. Akar tumbuhan ini sangat tebal dan berguna untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Tumbuhan eceng gondok dapat mengapung di air karena di seluruh batangnya terdapat rongga-rongga udara. Nah, tumbuhan eceng gondok ini juga hidup di air. Di dalam eceng gondok ini juga terdapat akar-akar yang banyak ataupun akar-akar yang sangat lebat. Dan di eceng gondok ini dapat mengapung di air karena di seluruh batangnya terdapat rongga-rongga udara. B. Tumbuhan kering. Tumbuhan yang hidup di daerah kering harus berhemat dalam menggunakan air. Ada berbagai cara menghemat air, salah satunya dengan mengurangi penguapan. Dengan demikian, air yang keluar dari tumbuhan melalui daun bisa berkurang. Beberapa tumbuhan mempunyai cara tersendiri dalam mengurangi penguapan. Ada yang menggugurkan daun pada saat musim kemarau, misalnya pohon jati dan pohon mahoni. Nah, sementara itu, kaktus menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui dua cara. Pertama, mengubah bentuk daun menjadi duri. Kedua, batangnya berdaging dan berkulit tebal. Batang yang seperti ini untuk menyimpan air. Dengan demikian, kaktus dapat mengurangi penguapan dan tidak kekeringan pada musim hujan. Kaktus menyerap air sebanyak-banyaknya. Air tersebut disimpan di dalam batang. Cadangan air ini digunakan ketika musim kering tiba. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kaktus. Seperti yang kita pelajari ataupun yang kita pahami, sebenarnya kita sudah pernah menjumpai bagaimana itu gambar dari pohon kaktus. Pohon kaktus ini mempunyai duri. Di dalam duri tersebut kalau kita menyentuhnya maka akan terasa sakit dan tangan kita agak terasa gatal. Cadangan pohon kaktus ini mendapatkan cadangan air digunakan ketika musim kering tiba. Dengan demikian kaktus dapat mengurangi penguapan dan tidak kekeringan. Pada saat musim hujan, kaktus menyerap air sebanyak-banyaknya. Air tersebut disimpan di dalam batang. Nah, di dalam
terdapat di dalam kaktus ini mempunyai ciri-ciri batang panjang, mempunyai duri, dan berwarna hijau. Nah, demikianlah pengajaran Ibu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini ada Ibu buat sebagai tugas di rumah. Di sini ada Ibu buat 10 pilihan berganda dan 10 isian. 10 pilihan berganda dan 10 isian ini sebagai tugas di rumah, dikerjakan di rumah. Besok kalau kita bertemu ataupun kita berjumpa kembali, kalau tidak dikerjakan maka Ibu akan menghukumnya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, apakah ada materi atau pengajaran Ibu yang tidak jelas? Ibu kasih waktu untuk bertanya. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, berarti anak Ibu sudah paham. Dan tugas tadi, pilihan berganda sebanyak 10 dan isian sebanyak 10 juga, itu sebagai tugas di rumah. Besok dikumpul ketika Ibu masuk. Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhirinya dengan menutup doa. Coba anak Ibu buatkan doa, nak. Baik, Bu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih, nak. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan selamat pagi. Pagi, Bu. Oke.